Recording in progress.
Operator siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Jayanuddin STMeng. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Ketua Jurusan Elektro. Yang kami hormati, tamu undangan, Bapak Profesor Dr. Tek Ahmad Asari MIKOM dan Bapak Wahyono Eskom PhD beserta tim dari Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati dosen Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta yang kami sayangi peserta online mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara sosialisasi dike dan kuliah umum. Salawat serta salam senantiasa kami sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita melalui ad-dinul Islam. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Untirta. 3. Sambutan. 4. Penyerahan cindramata. 5. Sosialisasi dike. 6. Kuliah umum. Dan 7. Penutup. Mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Untirta. Hadirin diharap berdiri.
Selalu membantu dalam pembangunan di segala bidang. Indonesia tercinta, Indonesia merdeka. Universitas Pendidikan Berbayasa dengan satu cita, kita tetap jaya. Universitas Pendidikan Berbayasa dengan satu cita mulia, kita tetap jaya. Hadirin diharap duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan pertama dari Dekan Fakultas Teknik Untirta, Profesor Dr. Jayanuddin ST.M.Eng. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wahyu PhD sebagai Ketua Departemen ya Pak, Ketua Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Kemudian ada Prof. Ahmad Asari. Ini Ketua Program Studi Magister Elektronika dan Instrumen. Kemudian ada Ibu Afia Hayati, PhD. Ini Ketua Program Studi Magister Kecerdasan Artifisial. Dan ada Bapak Muhjindar sebagai staf. Serta di sini juga hadir Ketua jurusan dari Informatika, dan ada Ketua jurusan dari Teknik Elektro, serta Bapak Ibu dosen baik dari Informatika, kemudian Teknik Elektro, dan ada Statistik, gitu ya. Serta mahasiswa yang hadir secara online. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara, mungkin dalam beberapa rangkaian acara nanti, gitu ya. Salah satu mungkin untuk di pagi hari ini adalah tentang kuliah umum. Jadi memang kami mengucapkan terima kasih kepada tim dari UGM yang sudah berkenan hadir, sudah berkenan mampir ke tempat kami di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi izin memperkenalkan sedikit berkaitan dengan Fakultas Teknik. Jadi Fakultas Teknik ini berdiri sekitar tahun 1983 atau 84, yang dulu masih di bawah Krakatau Steel, PT Krakatau Steel. Jadi dulu namanya adalah STT Krakatau Steel. Bisa diplesetkan jadi sekolah tidak tamat-tamat, karena tamatnya bisa ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun gitu. Jadi ada STT, Sekolah Tinggi Teknik Krakatau Steel. Nah, awalnya memang ada 4 prodi kalau tidak salah, ada teknik mesin, teknik elektro, kemudian teknik metalurgi, dan teknik kimia gitu ya. Jadi empat teknik itu awal dari Fakultas Teknik. Kemudian sekitar tahun 2000-an ada prodi baru, teknik sipil ya. Teknik sipil itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2005 atau 2007 kalau nggak salah. Baru dibuka prodi teknik sipil. Kemudian yang 2000 sekarang yang baru ada 3 prodi untuk S1 ya. S1 ada informatika, kemudian statistik gitu ya. Dan satu lagi yang terbaru sebenarnya ada PSPPI, jadi profesi insinyur di kami ada. Dan untuk yang magister ada 3 sebetulnya. Untuk magister ada 3, ada teknik kimia, ada teknik industri dan manajemen, dan ada teknik mesin. Jadi untuk yang teknik elektro masih menunggu gitu ya, masih menunggu untuk akreditasi. Nanti kebetulan di batch 2 ini kami akan reakreditasi untuk elektro. Kemudian juga untuk informatika sepertinya masih untuk mengadakan S2 masih lama gitu, masih jauh gitu, masih jauh. Jadi itu izin untuk profil kami di fakultas. Jadi memang di Untirta ini cukup berjauhan gitu ya. Berjauhan terutama yang di teknik cukup lumayan jauh. Jadi kalau kami mengurus administrasi, kami harus ke Sindang Sari. Tadi di video tadi ada kampus baru kami di Sindang Sari.
cukup lumayan jauh, hampir 1 jam perjalanan, 45 menit sampai dengan 1 jam itu Pak, pusat kami di sana, rektorat kami di sana. Jadi kalau kami harus mengurus administrasi lama di jalan, jadi bolak-balik hampir 2 jam lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan di Sindang Sari biasanya langsung pulang. Jadi nggak balik lagi ke teknik gitu ya, karena terlalu lama perjalanan. Itu mungkin sekilas tentang kami. Kebetulan untuk yang di dosen-dosen kami, alhamdulillah mungkin sekarang ini sudah ada peningkatan untuk yang SDM, terutama untuk yang sudah doktor. Tapi juga untuk yang prodi-prodi baru seperti informatika dan statistik memang masih relatif banyak yang masih magister. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program ini gitu ya, banyak teman-teman kami yang masih S2 mungkin itu cukup tertarik. Kadang-kadang ada yang tidak tertarik untuk segera studi lanjut, Pak, gitu. Jadi mohon dibujuk teman-teman kami gitu ya supaya segera untuk melanjutkan studi gitu ya. Studi untuk yang S3 terutama. Nah, ini harapan besar kami adalah dari acara ini banyak dari prodi elektro mungkin, kemudian informatika dan statistik gitu ya, yang segera melanjutkan S3-nya. Karena nanti target ke depan sebetulnya di program kami di range 5 tahun ke depan kami harus bisa menghasilkan dosen S3 itu lebih dari 50%. Jadi kami memang masih di bawah 50%. Makanya terutama untuk para CPNS yang nanti sebentar lagi menjadi PNS untuk segera melanjutkan gitu ya, segera melanjutkan untuk yang S3-nya. Jadi harapannya seperti itu dan alhamdulillah juga tadi nanti akan ada kuliah umum gitu ya, kuliah umum berkaitan dengan IoT gitu ya. Nah, ini juga relevan dengan apa yang visi dan misi kami di fakultas dan di teknik gitu ya. Ada Healthy Integrated Smart and Green University. Jadi mudah-mudahan ini akan sangat berguna buat kami. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada tim dari UGM. Harapan besar kami itu membawa keberkahan juga buat kami, sehingga nanti teman-teman kami dari sini banyak yang tahun depan atau semester tahun ini bahkan mungkin semester ganjil gitu ya. Kalau di UGM entah semester genap, semester ganjil atau penerimaan dua-duanya berarti bisa. Nah itu dua-duanya kemudian mudah-mudahan bisa ada banyak teman-teman kami yang bisa kuliah di UGM. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan sekali lagi mengucapkan selamat datang di Fakultas Teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, Kepala Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Gadjah Mada, Bapak Wahyono, Eskom, PhD. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sini ada Pak Jayanuddin selaku Dekan Fakultas Teknik gitu. Dan juga ada jajarannya di sini ada Kajul Informatika dan juga ada Kajul Elektronika dan serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik Untirta. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyono. Saya ini rombongan dari UGM. Di sini saya membawa tim dari UGM, ada Prof. Ahmad Asari, kemudian ada Bu Afia Hayati, dan juga ada Pak Jindar. Tujuan kami ke sini itu adalah untuk bersilaturahmi gitu. Dan tentunya kami atas nama UGM mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Fakultas Teknik Untirta yang sudah bersedia menerima kami gitu. Ini kunjungan kami secara resmi pertama ke Untirta. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang terakhir, tadi sudah kami sampaikan. Harapannya antara Fakultas MIPA, ya, karena kami di UGM ilmu komputer itu ada di Fakultas MIPA gitu. Sedangkan di Fakultas Teknik ada sendiri gitu ya.
Nah, kami di Fakultas MIPA harapannya nanti ke depan akan ada bisa kerjasama ya antara Fakultas MIPA khususnya dengan Dike dan juga Fakultas Teknik. Mungkin sekilas departemen kami itu adalah Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Jadi kami itu ada 6 program studi yang ada di departemen kami. Jadi ada program studi S1 Ilmu Komputer, kemudian ada program studi S1 Elektronika dan Instrumentasi. Nah, biasanya apa sih beda dengan teknik elektro gitu? Kalau teknik elektro biasanya mereka lebih ke arah power system harus kuat kalau di tekniknya UGM. Tapi kalau di MIPA, di Elins itu lebih ke arus lemah dan elektronika serta kendali. Nah, kemudian S2 kami ada 3 program studi, ada S2 Ilmu Komputer, kemudian ada S2 Kecerdasan Artifisial, kemudian ada S2 Elektronika dan Instrumentasi, dan juga yang terakhir adalah S3 Ilmu Komputer. Jadi kami baru berdiri Pak Dekan, jadi memang kami baru berdiri di tahun 2010. Saat itu gabungan dari Departemen Matematika yang melahirkan ilmu komputer dan Departemen Fisika yang melahirkan ELINS. Kemudian kami merger jadi satu namanya Ilmu Komputer dan Elektronika. Banyak yang sering bertanya kenapa sih di UGM itu Ilkom dan Teknologi Informasi harus dipisah gitu. Nah, dan juga lumayan banyak kampus-kampus yang mungkin berkiblat ke kami dipisah juga gitu, MIPA dan teknik gitu. Padahal kami ingin itu gabung. Dulu sebenarnya kami sempat akan ada penggabungan namanya Fatima gitu. Fakultas Teknologi Informasi dan Multimedia, tapi tidak jadi gitu. Akhirnya kami di tempat masing-masing Fakultas MIPA dan juga Fakultas Teknik. Sehingga terkadang ketika kita berkunjung ke kampus-kampus itu kadang suka bingung ini MIPA tapi kok ilmu komputer gitu. Nah, ini oleh sebab itu tujuan kami selain silaturahmi kami juga ingin memperkenalkan diri gitu ya. Departemen kami bahwa kami itu ada di Fakultas MIPA tetapi kami ilmu komputer dan juga kecerdasan artifisial. Nah, kemudian selain itu juga nanti salah satu dosen kami, Prof. Ahmad, akan sharing terkait dengan IoT. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan beliau memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dosen dan tentunya mahasiswa. Nah, nanti ditutup dengan informasi terkait dengan departemen kami, terkait dengan penerimaan pasca sarjana, dan kami juga akan menyampaikan peluang beasiswa. Jadi selain beasiswa dari LPDP, BPI, di departemen kami juga kami menyediakan beasiswa untuk mahasiswa, magister, dan doktor. Mudah-mudahan nanti ada Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan dari Untirta, rekan-rekan mahasiswa yang nanti kita bisa bertemu kembali di UGM. Di UGM misalnya bergabung menjadi salah satu sivitas akademik sebagai mahasiswa S2, entah itu di S2 Elins, S2 AI, atau mungkin S2 Ilkom, atau mungkin di S3 Ilkom. Nah, untuk yang S2 AI, ya ini memang sedikit lebih multidisiplin karena kami membuka peluang pada banyak bidang ilmu untuk bisa masuk gitu. Bahkan di S2 AI, mahasiswa kami itu cukup beragam, ada yang dari sastra Arab, S1-nya sastra Arabnya AI gitu. Ada yang dari keperawatan, ada yang dari biologi, ada yang dari manajemen, ada yang dari fisika dan sebagainya. Karena memang kami membuka peluang untuk semua alumni jurusan untuk bisa masuk ke S2 AI kami. Dan untuk S2 AI dan juga S2 Ilkom juga membuka peluang untuk siapapun untuk bisa mendaftar di tempat kami. Nah, nanti mudah-mudahan informasi-informasi yang akan kami sampaikan nanti memberikan insight atau mungkin memberikan motivasi buat Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk segera studi lanjut. Dan terakhir, terima kasih sekali lagi Pak Dekan karena sudah bersedia untuk menerima kami. Mohon maaf kalau merepotkan Pak. Gitu. Dan kami sekali lagi menunggu kedatangan ke UGM nanti kalau seandainya mau kunjungan kembali gitu. Karena sebelumnya dari informatika sudah kunjungan ke Fakultas MIPA gitu ya. Nah, ini adalah kunjungan balasan. Nanti kalau mau dibalas lagi boleh Pak. Nanti kami balas lagi Pak. Gitu. Saling balas membalas karena saling mengunjungi, saling bersilaturahmi itu bagus ya Pak. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan cenderamata yang diberikan oleh Dekan Fakultas Teknik
Bapak Profesor Dr. Jayanuddin STMeng kepada tim Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika yang mewakilinya. Jawarannya, Pak. Jawarannya. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya kuliah umum dengan tema perkembangan IoT dan pengolahan datanya yang akan dipandu oleh moderator Ibu Febrianti Darnis SST MKOM, yang mana beliau adalah dosen informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kepada Ibu Febri, dipersilakan. Monggo, Prof. Pak Nanang mungkin? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tek Ahmad Azhari MI Kom dan tim DIKE Universitas Gajah Mada. Yang saya hormati jajaran pimpinan Fakultas Teknik Untirta, para dosen, dan yang kami banggakan juga seluruh peserta kuliah umum, baik yang hadir secara langsung di ruangan maupun hadir secara daring di Zoom, melalui Zoom. Izinkan saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada narasumber kita hari ini dan juga bersama tim DIKE FMIPA Universitas Gadjah Mada, Prof. Tek Ahmad Azhari, MI.MI.Com, dan juga Bapak Wahyono Eskom PhD beserta tim. Terima kasih telah berkenan hadir dan berbagi ilmu dalam kuliah umum kita pada hari ini.
Semoga kehadiran Bapak-Bapak narasumber menjadi inspirasi dan pematik semangat bagi belajar peserta kita untuk lebih baik lagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti kuliah umum yang mengangkat tema perkembangan IoT dan penerapan datanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febrianti Darnis yang akan memandu jalannya acara pada sesi hari ini. Kuliah umum ini diselenggarakan bagian dari upaya kita untuk memperkaya wawasan tentunya, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan Internet of Things. Oke, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid. Jadi beberapa mahasiswa kita juga berada di Zoom untuk menyaksikan kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya. Hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu dosen senior di Universitas Gadjah Mada dan beliau adalah Profesor Dr. Teh Ahmad Azari MI Kom. Kemudian beliau adalah ilmuwan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada atau FMIPA. Kemudian beliau melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia dengan riset mengenai sistem terdistribusi dan kemudian menyelesaikan program doktoral di Vienna University of Technology Austria dengan disertasi visioner tentang integration of heterogeneous research for web application. Sebuah karya yang jauh melampaui zaman tentunya. Kemudian beliau adalah seorang guru besar di Departemen FMIPA UGM. Kemudian beliau juga arsitek utama dalam kepakaran teknologi dan yang cerdas, inklusi dan berdampak luas. Oke, tidak berlama-lama, mungkin kita akan langsung menyaksikan pemaparan pemateri kita yang sangat luar biasa, menyerap ilmu yang akan diberikan beliau pada hari ini, terutama bagi kita yang hadir dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mari kita sambut narasumber kita dengan tepuk tangan yang meriah. Profesor Dr. Teh Ahmad Azari M.Com, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya belum punya linknya, sama minta akses wifi-nya bisa, passwordnya. Pak Ren, boleh Ini nyambung bantu? Zoom atau Zoom. ya nyambung Zoom kan? Nah, saya perlu ininya akses wifi-nya.
Oke, sambil kita menunggu tim untuk mempersiapkan Zoom, saya mengingatkan kembali untuk nanti kita akan melakukan sesi pemaparan dari narasumber. Selanjutnya nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan bagi teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang ikut serta dalam Zoom bisa untuk menyampaikan nantinya pertanyaan-pertanyaan terbaiknya yang mungkin selama ini gelisah ya terkait tentang IoT atau penasaran tentang IoT, boleh nanti disampaikan secara langsung mumpung kita ada pakarnya hari ini. Boleh nanti yang hadir bisa untuk langsung bertanya, kemudian yang untuk Zoom boleh menggunakan raise hand ataupun juga ketikkan di kolom komentar. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin nih mumpung pakar kita hari ini bisa sharing ilmu secara luas ya. Jadi kita gali kemudian kita siapkan juga fokus kita hari ini untuk bisa menyerap ilmu sebaik-baiknya. Saya tukar kursi terlalu rendah, nggak kelihatan. Ya, semoga ini. Maaf. Eh, ini saya eh, mood yang di sini berarti ya. Nanti kan lewatnya mic ya. Ya, oke. Yang di sini saya mute. Ya, oke. Masih eh, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sedikit yang saya rubah di judulnya itu karena eh, pengolahan datanya itu nggak bisa, biasanya ada sesuatu dulu baru di. Ini sebenarnya kalau ada yang dari statistik ikut itu juga bisa masuk ke bagian yang pengolahan data itu, karena itu nanti masuk statistik dan juga masuk yang kecerdasan artifisial ya. Jadi karena akhirnya nanti ke sana ya. Ya, saya cerita. Jadi sebenarnya nanti tentang saya sendiri itu bisa diakses dari akad staf UGM ACID Ashari ya ini ya. Jadi tadi sudah disebutkan S2 dari UI, kemudian S3 dari Wina ya, Austria, jadi Vienna. Nah, mungkin outline yang akan saya sampaikan seperti ini. Jadi dari IoT kita harus tahu dulu IoT, meskipun mungkin sudah banyak yang tahu IoT itu apa gitu ya. Kemudian aplikasinya, kemudian di sana saya ngambil contoh untuk otomasi, pemerintahan dan pertanian karena ada salah satu staf kami yang saya sebagai pembimbing S3 yang dia mengerjakan IoT untuk pertanian ini gitu ya. Sebenarnya juga sebelumnya ada mahasiswa PMDSU bimbingan saya yang juga yang sudah lulus, dia untuk early warning system ya untuk banjir gitu ya. Jadi di sana gitu ya. Nah, itu juga sama sebenarnya. Banyak nanti akhirnya setelah kita dapat data, data itu harus diolah dan bagaimana mengolahnya gitu ya.
Itu yang bagian akhir nanti yang saya sampaikan ya. Karena selalu nanti what next ya, apa yang berikutnya gitu ya. Jadi setelah kita punya alat, mungkin IoT itu bisa kita lihat sebagai alat, kemudian untuk memperoleh data, kemudian untuk melakukan otomasi dengan diberikan kontrol dan sebagainya ya, kendali. Kemudian ya ini saya masuk langsung ya. Jadi apa IoT itu ya maaf mungkin kecil gitu ya tulisannya. Saya nggak tahu ini karena saya cuma main-main di desain PPT itu terus jadi tulisannya kecil seperti itu. Tapi sebenarnya yang pertama IoT singkatan dari Internet of Things itu sudah umum ya, di mana perangkat dengan kemampuan komputasi dihubungkan atau ya jadi sebenarnya kalau sekarang menjadi istilahnya itu internet bisa juga Internet of Everything karena hampir semua perangkat elektronik ya baik yang perangkat kecil maupun konsumer ya itu sudah terhubung ke internet ya, kemudian di sana dia mempunyai kemampuan untuk proses ya komputasi ya melalui jaringan internet, kemudian dia bisa menghasilkan data, mempertukarkan data, bahkan melakukan kendali ya untuk otomasi dan sebagainya dengan intervensi manusia yang minimal. Jadi bisa seperti itu. Jadi kalau dilihat sejarahnya bahwa IoT dikenalkan apa pertama kali oleh Kevin Aston ya, tapi itu tahun 1999, tapi itu belum populer ya, baru populer yang belakangan ya, itu baru berupa istilah-istilah atau berupa jadi bagaimana sensor-sensor itu dihubungkan, tapi dulu masih terbatas dan juga masalahnya dari sisi harga ya. Ya ini saat ini menjadi populer kemudian dan di sana bisa dihubungkan dengan sebuah skenario di mana jaringan dan kemampuan komputasi gitu ya dimanfaatkan untuk berbagai objek, sensor dan perangkat sehari-hari. Ya, ini yang di sana ini juga sama ya. Jadi masih istilah dari Wikipedia gitu ya. Jadi mengatakan bahwa objek fisik atau things dan kalau di fisika itu menghubungkan cyber dan fisika menjadi cyber physical system ya. Jadi kadang-kadang diterjemahkan sistem cyber fisik atau sistem cyber fisika karena di PENS itu membuka program S3 dan S3-nya sistem cyber fisik ya. Jadi cyber physical system untuk yang di PENS. Dan kami ya masih yang ilmu komputer dan elektronika instrumentasi karena dari S1-nya adanya itu, kemudian kita lanjut S2 dan suatu ketika nanti apakah masih bertahan hanya di S2 saja atau suatu ketika nanti bisa S3 juga nggak tahu ya, itu perkembangan berikutnya. Jadi objek ya dengan sensor, kemampuan pemrosesan, perangkat lunak, dan teknologi yang lain yang menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet dan jaringan komunikasi. Dan kalau dilihat IoT itu sudah ada elektroniknya, ada komunikasi dan jaringannya, dan ada komputernya untuk komputasinya. Dan di sana di International Society juga menjelaskan. Kemudian Oracle itu menjelaskan bahwa jaringan objek fisik, nah ini nanti jadi yang dilengkapi dengan sensor, karena sensor ini yang nanti menghasilkan data. Tapi sebenarnya internet itu, Internet of Things tidak hanya sekedar sensor, tapi yang lebih banyak memang sensor ya.
Karena nanti kalau kita hubungkan dengan aktuator, jadi pasangannya sensor itu biasanya ada aktuator, dan aktuator itu yang akan melakukan kendali ya. Jadi kalau ada di sensor itu nilainya begini, sama seperti misalnya kita menyebutkan apa mengatur di AC itu, ketika setting pointnya di 25 derajat, maka kalau dia lebih dingin dari 25, AC-nya mati gitu ya, atau pendinginnya mati, kompresornya mati, kemudian nanti kalau di atas 25 dia kompresornya nyala lagi. Jadi kan ada aktuator yang mematikan dan menyalakan lagi eh, kompresornya. Dan ada perangkat lunak mestinya, kemudian ada teknologi yang lain yang ya nanti dengan tujuan menghubungkan dan bertukar data. Mohon maaf, saya diberi waktu berapa menit? 30 atau 20, 45 menit. Sampai jam berapa itu ya? Supaya karena ini slide-nya itu saya buat agak banyak dan saya khawatir nanti eh, ini sampai berarti 11.15 ya. Ya, oke. Masih masih ada cukup waktu buat saya. Berarti saya harus melihat jam juga ya. Oke, saya lanjut. Ini perkembangan IoT secara statistik ya. Jadi tahun 2021 ya, ini saya dapat dari dataprot.net ya. Terdapat lebih dari 10 miliar perangkat IoT yang aktif. Nah, dengan prediksi di tahun 2030 diperkirakan jumlah perangkat yang aktif itu bisa mencapai 25,4 miliar gitu ya. Dan tahun 2025 akan ada 152.200 perangkat yang terhubung ke internet per menitnya. Jadi selalu nambah-nambah. Enam ya misalnya ya. Kemudian ya ini 83% organisasi telah meningkatkan efisiensinya dengan memanfaatkan IoT. Kenapa? Karena biasanya kan kadang kita lupa mematikan lampu misalnya atau pintu gitu ya. Kita bisa membuat otomatis ya dengan IoT itu, dan kita bisa mengecek dan bisa memberi notifikasi ke kita gitu ya, bahwa oh ini sudah tertutup pintunya, lampu-lampunya sudah mati gitu ya. Atau kalau misalnya ada lampu yang belum mati atau AC belum mati tapi ruang sudah kosong, itu diberi notifikasi dan kita mungkin bisa secara remote mematikan ya misalnya ya, tidak perlu hadir ke ruang itu atau dibuat dalam bentuk yang otomatis. Nah, ini kemudian pasar pengguna IoT perkirakan mencapai 142 miliar ya. Kemudian jumlah data. Nah, ini yang terakhir ini. Jadi karena IoT itu menjadi makin banyak, data yang dihasilkan juga menjadi makin banyak. Dan ini yang nanti akhirnya perlu big data ya, soalnya nanti kalau untuk proses itu. Tapi saya tidak akan membahas sampai ke big data, hanya bagaimana cara-cara atau apa saja yang dilakukan untuk pemrosesan data itu ya, atau pengolahan datanya. Ini menghasilkan data 73,1 zettabyte tahun 2025. Ini masih berarti kan 2025 sekarang ya. Saya nggak tahu nanti ada update lagi mungkin dari statistik ini tahun kemarin ya. Saya aksesnya. Nah, mungkin nanti 2025 ternyata meningkat lagi gitu ya, ya untuk 5 tahun ke depan. Oke, kita masuk ke IoT. Ya contoh aja ya. Jadi rumah pintar, smart home gitu ya. Dan ini
saya sudah pakai di rumah gitu ya. Jadi saya ngontrol lampu, kemudian bahkan AC gitu ya. Itu nanti saya menggunakan mesin cuci yang dia terhubung ya dalam bentuk IoT itu, dan dari sana saya bisa tahu oh ternyata mesin cucinya sedang nyala, bukan saya yang nyalakan gitu ya. Saya bisa kontrol dan nanti ada notifikasi ke saya, oh mesin cucinya selesai jam segini gitu ya. Nah, itu contoh-contoh seperti itu ada notifikasi ke kita gitu ya, yang memberikan informasi kayak early warning system itu juga bisa seperti itu, yang memberikan informasi. Kemudian wearable tanpa kita sadari sebenarnya yang tidak pakai smartwatch ya. Kalau saya pakai smartwatch, misalnya handphone yang kita bawa pun sebenarnya juga ya bisa bisa memberikan banyak sensor di sana ya, di samping industrial industrial IoT ya. Ya ini eh, contoh yang saya pakai. Memang ini yang benar-benar ini ada AC yang saya bisa lihat dan bisa saya matikan remote ya. Tidak harus dipakai remote yang seperti biasa, tapi saya dari handphone itu bisa tahu, dan ini saya bisa tahu bahwa oh mesin cuci saya sedang jalan dan berapa menit lagi selesai, itu sudah bisa memperkirakan gitu ya. Kemudian di samping juga saya bisa mengetahui suhu ruangan tertentu gitu ya, karena ada sensor suhu. Kemudian nanti saya bisa mengatur bahwa untuk lampu yang luar misalnya, lampu teras ya luar dan belakang gitu ya, ada yang saya nggak perlu lagi nyalakan dan matikan, pokoknya diprogram, masuk programnya di sana, jam sekian nyala, jam sekian mati gitu ya, ikut di sana. Tapi kalau ternyata sudah gelap, lampunya belum nyala karena belum jamnya, ya saya bisa bypass dengan saklar, nyalakan sendiri. Ya ini misalnya yang suhu tadi bisa melihat gitu ya. Itu contoh di smart home ya. Jadi ini ada banyak sebenarnya di smart speaker, smart lampu, termostat ya, pintar, kemudian smart lock, kulkas pintar gitu ya. Jadi nanti kalau sudah benar-benar pintar, kulkasnya bisa bisa memberi notifikasi ke kita bahwa telurnya habis gitu ya. Misalnya nanti oh berarti ketika ke supermarket atau ke pasar harus beli telur misalnya ya. Karena kayaknya telur itu yang paling praktis dan selalu ada biasanya di kulkas. Kemudian di kesehatan ada smartwatch ya, perangkat pemantau kesehatan, alat bantu pendengaran gitu ya, dan sebagainya ya. Nah, di smartwatch itu ya ketika saya pakai ya bisa melihat langkah dan terutama saya tidur berapa jam. Kadang-kadang nggak kerasa saya tidur itu tadi malam jam berapa, terus terbangun sudah bangun tahu, tapi tertidurnya jam berapa kadang-kadang nggak lihat gitu ya. Lihatnya ke smartwatch itu tahu oh ya tadi saya baru tidur berapa jam misalnya. Jadi di sana bisa melihat kualitas tidur. Di transportasi, mobil pintar, industri, sensor industri, robot industri, dan di sana juga sistem manajemen energi dan yang lain. Ini contoh-contoh ya. Di sistem otomasi, misalnya pengaturan suhu otomatis, kapan AC itu nyala dan kapan mati. Dan kalau di luar negeri itu tidak hanya AC pendingin, tapi ada pemanasnya, heating ya. Kalau di kita kan urusannya cuma kepanasan gitu ya, sehingga pakai AC gitu ya. Pencahayaan, kontrol peralatan, kemudian monitoring penggunaan energi, dan saya bisa melihat di rumah itu misalnya perangkat mana yang dalam sebulan itu penggunaan dayanya paling besar gitu ya.
Nah, saya bandingkan ada AC, ada kulkas, ternyata AC itu kalah dengan kulkas penggunaan sebulan. Jadi kulkas itu kalau saya lihat di konsumsi energinya itu bisa di atas 100 kWh per bulan ya. Karena dia nyala terus ya. Walaupun wattnya kecil tapi karena nyala terus 24 jam, akhirnya totalnya dalam sebulan bisa 100 kWh. Sementara AC paling sekitar 50 maksimum, kalau terlalu panas itu bisa sampai 70 misalnya, 70 kWh per bulan. Ya, itu contoh bahwa kita bisa melihat data konsumsi gitu ya. Kemudian ini yang lain. Nah, ini di pemerintahan, ini ilustrasi yang saya dapat dari ChatGPT mungkin ya. Jadi di kota Barcelona itu menerapkan kota pintar, dan di sana itu ada ini. Cuma kalau di kita kayaknya hilang ya. Tempat sampah pun itu bisa ini kosong atau apa gitu ya. Jadi tempat sampah dengan sensor, penerangan jalan otomatis dan sebagainya misalnya ya. Tapi kalau di kita bisa-bisa tempat sampahnya sudah hilang gitu ya, diambil. Jadi belum belum aman ya. Ya, tapi suatu ketika kalau kalau semua orang merasa perlu gitu ya, misalnya sama dengan CCTV itu, kan CCTV itu makin banyak. Oke, ini pengolahan sampah, sensor, penerangan jalan dan seterusnya itu untuk di bagian itu. Jadi pemerintahan itu ternyata urusannya banyak ya. Dan yang lagi rame itu sebenarnya pengelolaan sampah kalau di Jogja itu ya. Jadi dengan ditutupnya tempat pembuangan sampah akhir itu. Kemudian terus sampah berserakan di mana-mana itu. Kemarin wali kota yang baru, programnya yang pertama adalah pengaturan sampah ya. Kemudian kualitas udara, pengelolaan parkir. Jadi kita kan bisa memasang ya. Jadi sensor-sensor misalnya seperti PM25, kemudian sensor untuk NO2, CO2, kemudian PM10. Nah, ini data itu diperoleh. Nah, ini yang di pertanian misalnya. Jadi banyak yang sudah menggunakan dari sensor dan sebagainya. Dan kalau ini sudah jalan, dia bisa otomatis mengurangi